Itu yang membuat yang jadi pola pikirnya kurang sabar cak mano lagi wong gandus nih. Atau Kace atau Ismail Gondrong. Kurang sabar mak mano lagi. Iya, itu bulan berapa rencana? Jangan hanya pada saat politik mereka datang, tetapi setelah politik selesai kami dibuang. Kalau dulu kemarin, ini mau lewat di sini nih mau punya, wah servis 2 hari, wah besok mau selesai servis, lewat. Sudah ambung dikit, wah servis lagi mau lewat. Setelah para banyunya sudah keluar sampai saat ini dah ada. Yang bakal pemberitahuan ada jalan, si anu nak lewat. Nanti ada sih kalau mau nak lewat dorong motor yang macet. Dan saya pun sudah masukkan Pak ke Mas Wapres, kirim ke WA. Cuman sayang nggak ada respon. Saya tanya tolong dong direspon, nggak ada. Nah, kalau seandainya ada nomor Pak Prabowo, Presiden, saya kirim. Podcast Info Sumsel edisi kali ini kita kehadiran tokoh masyarakat dari masyarakat Kecamatan Gandus, Kota Palembang yang ingin mengungkapkan keresahan terkait rusaknya jalan hingga terancam terisolasi ribuan masyarakat Gandus ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Bung Afianto. Ada juga Bung Ismail, Bung Mail. Selamat datang di Info Sumsel edisi. Rencananya demo tanggal 16 itu. Iya. Ya. Karena mungkin sudah terlalu lama. Resah juga. Ini dampak dari gejolak dari mungkin tidak puas ya. Karena seluruh tanggapan yang bersifat obligasi. Terus masyarakat yang memang benar-benar terdampak itu banyak. Resahnya Pak. Kami pun kalau pulang pergi, yang banjir, motor mati, mobil macet. Bahkan sering terjadi kecelakaan. Setelah ada penimbulan koran, kecelakaan itu sering terjadi. Dari beberapa minggu atau bulan sebelumnya itu sudah sering kan ada publikasi bantuan kawan-kawan dari yang punya kompeten baik media, LSM bahkan seluruhnya. Ini sering terpublikasi. Bahkan setelah itu semakin sering yang datang baik dari Pemprov Sumsel. Dulu kota sebelum diperalihkan jalan sering datang cuma sekedar kunjungan. Ada beberapa kali penumpahan material kolar yang katanya bisa berdampak menyemangati kami selaku warga pengguna jalan, menyemangati mungkin bisa lebih baik akses dan tidak menutup perekonomian kita yang nak begali gitu kan. Ternyata dampaknya setelah itu cuma bertahan 1 minggu. 1 minggu bahkan besok terjadi lagi kecelakaan di situ. Itu demo di mana rencana? Nah, demo yang kami akan adakan itu di kantor gubernur. Tetapi karena ini murni dari masyarakat khususnya Kecamatan Gandus, titik kumpul kita harus di lokasi Jalan Patah. Di kantor gubernur rencana. Ya, jam 10. Aksi demo di kantor gubernur itu tuntutannya apa saja, Bung Yan? Kalau untuk tuntutan kita ada 4. Yang pertama meminta kepada PJ Gubernur Sumatera Selatan untuk sesegera mungkin mempercepat proses pengerjaan pada jalan poros Gandus tersebut. Yang kedua meminta PJ Gubernur Sumatera Selatan untuk langsung memerintahkan, karena tanggung jawab itu lari ke dia, agar disegerakan mungkin. Terus yang ketiga meminta PJ Gubernur Sumatera Selatan dengan tegas menjawab pada saat kami orasi kapan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Bahkan yang keempat, tuntutan kami meminta kami akan segera menutup jalan akses poros tersebut jika tidak ada realisasi perbaikan khususnya untuk roda 4. Itu Pak Romli. Berapa banyak rencana? Masa? Nah, Kalau untuk masa aksi yang sudah fix di surat izin itu 500.
Jadi mungkin ada pertimbangan karena ini masa pengawalan pilkada atau disposisinya nanti kita bisa dikurangi itu kayak Pak Mail ya. Cuman tidak terlalu banyak, kisar 300, 350 lah itu Pak. Bisa lebih ya. Bung Mael, Anda ini termasuk yang paling cukup giat memberitakan soal jalan patah di Gandus ini. Sebenarnya gimana sih jalan patah itu? Itu dulu pada saat 2017 sebelum parah seperti ini. Dulu miring lebih parah. Tetapi jalan tersebut masuk kota Madia Palembang. Nah, pada saat 2018 itu dilakukan pembangunan namanya Box Culvert proyek tersebut. Tetapi setelah dari 2018 ke 2019 itu tidak sesuai pembangunan jalan tersebut. Ada perintah mantan wali kota Palembang gimana jalan itu bagus, tetapi apa yang dilakukan oleh pemborong beda dengan perintah dari mantan wali kota Palembang. Berarti memang ada yang salah di situ. Iya benar. Perintah itu waktu itu saat mantan wali kota itu Pak Harmojoyo memerintahkan itu perlu dicor yang sebenarnya. Salahnya di mana? Ya satu itu box culvert di lantai kerjanya sampai ke atas itu besinya nggak terlalu ini. Kedua itu kan sebenarnya jalur satu-satu air lewat box culvert, tetapi box culvert ukurannya nggak sesuai. Ya ibarat pintu untuk satu orang lewat bisa, tapi kalau air lewat mau ini kan arusnya kan kencang, akhirnya terjadilah penggerusan. Itu termasuk jalan apa? Jalan anak sungai atau apa yang dibangun box culvert itu? Itu sebenarnya untuk perairan sawah, karena di situ saya lihat bukannya sebenarnya anak sungai. Anak sungai itu dulu ada jalan di sekitaran situ, tapi udah ditimbun. Itu ada salah satu warga yang lama ngomong sebelum 90. Nah, jadi di Tahun 90-an ya? Iya. Nah, di 2020-21 itu sudah jalan itu sudah parah dan tiap ini banjir. Makanya saya sering live ya itu meminta kemarin ya perbaikan kita, tetapi ditimbun akhirnya sekarang tinggal nunggu putusnya saja. Tinggal putus. Tinggal putus saja. Kondisi terakhir gimana Bung Afrianto? Itu masih Hancur tidak ya? ada perubahan, makan lebih parah kalau pas air pasang tuh Pak Romli. Waduh, susah tuh kalau anak-anak kuliah, sekolah, bahkan kerja pada saat pagi Pak ya. Kemarin yang Nggak bisa. di Desember ini ada 2 orang kejadian kecelakaan. Satu ibu-ibu sama anaknya, perempuan semua. Itu karena koral akhirnya tergelincir. Yang kedua ada dari ojol, kakinya sampai kelindes. Itu kecelakaan. Dan lebih parahnya lagi kalau dianya pasang, koral itu ditimbun tidak sesuai, banyak mobil yang slip atau terpatar. Di situ banyak sekali kendaraan-kendaraan besar. Dengan tronton, kemudian trailer lah bahkan juga lewat situ kan. Kontainer. Itu salah satu penyebab juga kan? Bisa jadi ya. Kita kalau saya sih sudah sering koordinasi dengan Kapolsek, bahkan dengan Polresta dan Disub, ya mereka apalah daya. Karena pas mereka ini surat-surat mereka kan lengkap dan mereka ya mencari sesuap nasi. Mereka kerja, masa kita enggak ini. Tapi kembali dari situ ya pada saat diperiksa semuanya ya apa yang mau dipersalahkan. Enggak, itu salah satu penyebab juga nggak tanah sebesar itu? Sebenarnya sih kalau dari lihat nilai jalan kelasnya ya jelas beda. Itu jalan bukan kelas 1. Itu kelas 3 rasanya. Pada saat 2018 pembangunan itu sudah saya ada ini contoh barang dan bahkan saya laporkan pada saat itu ke wali kota melalui IG, melalui WA, termasuk wakil wali kota juga sudah saya laporkan. Tapi waktu masih di Kota Madia belum ada tanggapan.
Nah setelah saya viralkan banjir, baru dari situ masuk mereka memperbaiki, tapi sifat mereka timbun koral. Kalau untuk Ah, permasalahan angkutan-angkutan besar itu sebenarnya Pak sudah dari dulu pabrik atau tuh industri memang ada. Iya, Tapi industri. kalau dikatakan penyebab utama salah satu itu bukan. bukan. Karena mungkin kalau dikatakan penyebab utama, toh bukan di situ aja. Di Gandus itu ada jembatan kecil 3, 4 ya. 3 Di MPD, hampir ya. di Jasa Musi. Jasa Musi. Kalau memang penyebab jalannya tidak bagus atau tomaseo bakal merusak seluruh jalan, yang itu mungkin bisa rusak. Ini yang terjadi saat ini karena infrastruktur pengerjaan mereka tidak Tidak sesuai. mempunyai pondasi yang sesuai. Saran kita kemarin baik, kemarin bagus yuk dibikin memang bener-bener paku bumi kayak atau cak mano biar jadi jembatan tuh memang pastinya jadi klop. Idealnya jalan itu dibangun apa Pak emang? Idealnya kalau Jangan kemarin saya sempat ketemu dengan Raden Gembita, itu di idenya sudah, itu ada jembatan. Jembatan seperti yang di arah Musi 2 kan ada kan, sudah itu yang di arah MK Muara Kelinyi. Nah kalau seperti itu ya kemungkinan besar itu bagus. Dengan catatan ya sesuai apa yang ditentukan, sesuai apa yang ditulis oleh konsultan. Karena mereka meneliti, cuma kita maunya sih disegerakan Pak. Pada saat itu mereka ngomong itu di bulan Mei 5. Nah yang kita takutkan ini sebelum bulan 1 atau bulan 2 ini jembatan itu putus terisolasi kita Pak. Nah kita ada jalan alternatif tetapi macet semua. Nah mau lewat mana lagi? Ya kalau saya punya helikopter, nah helikopter. Iya. Heeh. Nah, Ini tadi di poin keempat, Bung Ian, saya lihat. Iya. Kalau tidak ada perbaikan di masyarakat juga akan membuat palang ya. Dia menutup. Kalau membuat palangnya nanti mau dibuat di mana itu? Ya di lokasi lah Pak. Di Jadi lokasi. akses kendaraan roda 4 kita tutup dulu lah. Wah. Bukan berarti kita tidak memperbolehkan atau sengaja menutup akses pabrik PT untuk tidak bisa lewat, bukan. Dampak bahayanya itu yang kita pikirkan Pak. Itu dikit lagi udah genting itu Pak. Jadi kalau sudah genting begitu mobil itu lewat terbalik. Bra. Di kiri kanan di sini ada pipa PDAM. Ya kan? Di sebelah kiri itu ada rumah yang tidak bisa lah, sudah susah dia berpikir. Dinaik ke banyu tetap naik, dibeneri rumah tetap terendam. Lah berapa kali? Bahkan dulu sebelah sini kan ada ruko tetap hancur karena erosi kan. 3 ruko. Itu dampaknya yang kami pikir bukan berarti kita menutup jalan akses, lebih baik tutup sementara, tinggal pikirkan pemerintah cara solusi jalan alternatif bagi mereka. Lebih baik sakit sekarang Pak daripada berangsur-angsur dari tahun ke tahun. Itu yang dipikir ke Kando Mail, akhirnya kita berani tanpa ada sponsor apapun, dibantu juga Pak Romli, akhirnya bersinergi kita semangat. Karena masyarakat kita memang dia galak. Udah kita aksi. Ini untuk kepentingan kita sama-sama. Akhirnya alhamdulillah sampailah di sini. Pak Romli juga siap bantu dalam bentuk upaya apapun itu. Ya alhamdulillah akhirnya kan terrealisasi gagasan itu. Terus kalau mobil-mobil yang besar-besar, mobil-mobil pabrik itu tidak bisa atau tidak boleh lewat? Sebenarnya Pak, kalau dari pabrik karet itu kan ada 2 pabrik karet, ABP sama Muara Kelinyi. Mereka itu sebenarnya ada akses dari sungai Pak. Kalau mau, nah ini kebanyakan nggak mau. Makanya yang dikatakan Bung Ian tadi, kita menutup itu atas dasar masyarakat sudah capek Pak. Mau lewat mana? Banjir datang, ya kebanjiran.
banjir nggak datang, jembatan itu ambles, rubuh, kita mau lewat mana lagi? Karena pengguna sudah benar-benar capek. Jadi kalau dari pemerintah provinsi tidak mau mempercepat sebelum itu rubuh, maka kami akan tutup akses. Siapapun ya silakan mencari jalan alternatif lain. Ada perlawanan nggak nanti? Jadi Kami begini, siap perlawanan itu dengan catatan demi keselamatan mereka juga, Pak. Kenapa dia dikatakan yang keselamatan? iya, Ya, kalau seandainya mereka masih melaksanakan, pasti otomatis ada korban jiwa. Sebelum putus saja itu korban untung nggak meninggal, kecelakaan dari masyarakat Gandus. Nah ini mau kita biarkan, nanti korban jiwa pasti ada. Nah ini yang kita akan lakukan. Jadi kita minta nanti pemerintah provinsi dengan tegas mempercepat, karena kami juga sudah capek dijanji-janjikan, apalagi katanya sudah ditinjau, kemarin sudah ditindaklanjuti, tapi kami meminta segera, bukannya hanya nunggu dari proses. Proses itu kami nggak tahu, karena ya pemerintah kan dari anggaran pajak kan banyak nih. Jadi silakan keluarkan. Soal tindak lanjut itu, sudah tindak lanjut apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait pengaduan laporan ini? Kemarin dari pemerintah kota masih itu ya kan ada namanya karung biotek termasuk dengan PUBM provinsi sudah ditimbun, tetapi kami bukan harapan timbun, Pak. Sudah itu yang terakhir tindak lanjut ditambah lagi coral split itu. Ya. Nah, cuma kami anggap mereka itu kayaknya sepertinya sekedar ya melegakan hati kami. Tapi kami sekarang nggak percaya lagi terlalu ke situ. Kami tetap meminta dan melakukan aksi demo itu supaya segera, Pak, minta dibangun jembatan yang gambarnya sudah ada. Masa pemerintah nggak bisa mendanai sih? Kan ada bank, kan bisa. ya ada anggaran lah. Ada anggaran ya. Nah, kan bisa dipinjam dengan itu mempercepat. Masa mau nunggu uang tapi mengorbankan rakyat? Jangan hanya pada saat politik mereka datang, tetapi setelah politik selesai kami dibuang. Dapat janji politik apa? Ada nggak ada? Kalau khusus pribadi itu tidak kate, Pak. Kalau untuk Kalau janji dari janji politik, politik ada politik yang datang nggak enak. tidak pernah. Tapi aku menyikapi cashback yang dari pertanyaan awal tadi tentang permasalahan mobil-mobil tonase tadi. Wow. PT atau pabrik yang jadi salah satu pemasalah, atau kata Pak Rombi tadi bakal jadi masalah nggak? Jadi begini, kalau filsafat aksi ini dari nurani, selama ini kita tahu pabrik awal dulu yang buka jalan di Gandus, toh seluruh masyarakat Gandus tidak pernah mempermasalahkan baik lalu lintas karet, mobil-mobil besar, bahkan tanah pun kita tidak pernah masalah, karena jalan itu dibuka karena adanya PT. Jadi bukan berarti kami untuk membatasi atau menutupi fasilitas atau kontribusi dari pekerjaan mereka, bukan. Kami minta untuk mendesak pemerintah agar segera diperbaiki jalan ini, toh yang menikmatinya juga seluruh. Tapi katanya ada perbaikan, tapi tidak di 2024 ini. Itu yang membuat yang jadi pola pikirnya kurang sabar cak mano lagi wong Gandus nih, atau Kacek atau Ismail Gondrong kurang sabar mak mano lagi. Iya, itu bulan berapa rencana? Informasinya lumayan. Informasi perbaikan itu kemarin saya dengar ngobrol sama wakil ketua DPRD provinsi. Dulu di 2023 katanya ini. Nah, yang baru dulu ya, cuma sampai sekarang. Nah, terakhir ini bilangnya 2025 tapi di bulan Mei. Bulan Mei, bulan 5 ya. Nah, cuman sebelum bulan 5 saya yakin bulan 1 sudah putus, Pak. Jadi tinggal kita nak berejo mungkin aksi yang lebih besar lagi. Iya. Karena sudah capek kami. Nah, tinggal
permasalahan jalan, ya silakan armada kan ada akses lain, silakan mencari. Kita bukan menutup rezeki mereka, Bukan. tetapi kita saling berpikir untuk keselamatan mereka juga. Itu. Biar sama-sama lancar. Kalau saran Bung Ian untuk tahap awal ini, untuk daruratnya ini idealnya dibangun seperti apa jalan itu saat ini? Darurat ini Kalau untuk darurat, sekarang ini. gagasan atau ide ya, boleh aku kasih ide ya. Itu kan ada dana dari pemerintah namanya dana Kastis. Itu bisa dibangun jembatan separuh di jalan 2 akses jalan 1. Bisa. Selama perbaikan ini separuh jalan, bisa dibuat jalan sementara atau jalan alternatif. Ini kan sawah nih. Itu kan ada pipa gas. Di sebelah itu bisa dijadikan jalan alternatif. Pasang cerutup aturak, timun tanah. Masyarakat Gandus punya tanah loh. Aku yakin mampu mereka bantu. Kalau memang untuk berpartisipasi dari moral, samping kita kasih jalan, paling proses lama lah sih, setengah tahun. Setelah itu udah kati keresahan. Kita bagus dari Nusa Dua sampai ke Gandus ujung Purwokerto sampai Lancar, lancar. Tidak pernah ada permasalahan. Balik lagi setelah inspirasi dari kita itu berjalan, meskipun ada keantrian agak sedikit macet tapi tetap jalan. Hal ini ditunggu tapi realisasinya tetap berjalan. Puas, tidak pernah ini. Tidak pernah bakal kita jadi cemoan. Kurang sabar cak mano kalau nunggu janji. Akhirnya bergejolak, bener aja. Bergejolak ini. Ini sudah bergejolak. Karena dampaknya bukannya tentang perekonomian dari PT, perekonomian masyarakat juga yang nak begawi terhambat, lah rapi-rapi begitu jalan motornya mogok, anaknya campak kecelakaan itu Pak Rondi. Karena kita sadar, kita tahu untuk apa sih pembangunan yang mewah terus menerus. Kalau akses poros yang memang betul-betul digunakan ke di situ, apa salahnya kita pindahkan porsinya untuk sementara di situ? Tidak seluruhnya kok Pak. bikin malu juga ya jalan Gandus ini. Oh, bukan bikin malu lagi, Kan Pak. ada lokasi wisata. Kita di situ, Pak, ada wisata. Beliau mantan anggota DPR. Cuma ini tadi, Pak, kita nggak tahu sih, nggak habis pikir. Oh iya. Kenapa beliau mantan anggota DPR tidak meminta kepada, ya pasti masih dihargai lah Pak, namanya mantan, kecuali kalau mantan istri dan mantan suami. Nah kalau mantan anggota DPR, apalagi DPR RI pusat, itu wisata yang sangat dibangga-banggakan. Tetapi faktanya, Usulannya bagus. aduh, susah kita Pak ngomong. Nah jadi Kan dari mana-mana itu kan. iya, itu sudah pernah kemarin dari luar negeri. Termasuk kemarin juga salah satu instansi ada mempromosikan. Tetapi saya yang lucu kalau presiden yang datang, wow, minta ampun. Rapinya, giliran sudah datang ambruknya selesai. Iya. Nah itu Pak. Kalau saya keras, kenapa saya bilang memang itu fakta adanya. Apalagi kata Bung Plemo tuh, jangan nak ngomong di belakang. Apa adanya, benar. Apa adanya. Berarti harus mendatangkan presiden biar jalan ini cepat. Itu harapan. Dan saya pun sudah masukkan Pak ke Mas Wapres. Kirim ke WA. Cuman sayang nggak ada respon. Saya tanya tolong dong direspon. Nggak ada. Nah kalau seandainya ada nomor Pak Prabowo, Presiden, saya kirim. Saya nggak ada yang namanya siapapun itu, saya telepon. Itu. Tapi kalau dari instansi lain itu sudah Pak. Dari camat dan Ramil, Kapolsek. Cuma itu asetnya aset provinsi. Iya. Cuma mereka ngomong apalah daya kami cuma bisa memberi dan laporan kami diteruskan kepada yang terkait. Cuma Tapi beberapa pejabat itu lewat situ nggak? kalau setahu saya Apalah. pada saat ini aja lewat situ. Tapi kayak di situ kan benar ada pejabat termasuk sekarang terpilih gubernur. Saya belum pernah beliau lewat di situ. Lewatnya dari Tanjung Banalan. Nah, cuma kalau Wali kota terpilih juga. wali kota terpilih
Sering Pak lewat, cuma beliau ngomong, itu ada WA sama saya, kalau beliau dilantik, insya Allah beliau siap meneruskan, mengusulkan. Tapi apa daya kita, karena sudah diserahkan ke pemerintah provinsi. Nah saran saya juga kalau memang pemerintah provinsi nggak sanggup, Iya. kembalikan dong ke kota, biar kota Benar. yang membangun. Benar. Benar itu. Nah itu, jadi biar jangan sampai kami ini jadi terkucil. Dulu digelari Gandus Kota Debu. Gandus tempat sarangnya orang jahari. Sekarang terkenal waterboom gratis karena jalannya patah. Tapi jalan itu patah, tidak ada lagi. Tidak pernah ada lagi yang namanya pejabat pemerintah provinsi maupun kota yang mungkin beriring-iringan nak lewat dari situ. Tidak pernah ada. Ya kan, kalau dulu kemarin, ini mau lewat di sini nih, mau punya, wah servis 2 hari, wah besok mau selesai servis, lewat. Sudah ambung dikit, wah servis lagi mau lewat. Setelah para banyunya sudah keluar sampai saat ini tidak ada yang bakal pemberitahuan ada jalan, si anu nak lewat. Tidak ngerti, ada sih kalau mau nak lewat dorong motor yang macet. Sekarang iya Pak. Pangdam lewat juga, Pangdam maksudnya. Pangdam pernah pada saat ada acara, Masih cuman enggak terlalu ke situ lagi kan. karena paling dia ke Ya kunjungan itulah. kunjungan itu. Kalau untuk Pangdam masih Pak, karena iya memang di situ kan. Artinya pejabat-pejabat pun sudah tidak berani lewat situ. Alah iyalah. Uang kemarin reses anggota DPR provinsi perginya lewat situ, lihat pulangnya muter Muter lewat Tanjung barengan. Barangan. Itu perhatian kita tuh ke situ. Waduh, dia beda galak lewat, apalagi kita terpaksa. Banyak kerugian Pak, masyarakat Banyak. motor rusak, ya di servis pakai uang. Sebenarnya sih masyarakat tuh bisa komplain kalau kecelakaan ke bagian itu kan ada aturan ke bagian PU. Nah yang susahnya inilah Pak, kalau kita komplain ya kita sendiri nggak ditanggepin. Nah sekarang kita komplain demo rame-rame. Rame-rame. Nah Oke, closing statement mungkin Bung Yan bisa disampaikan. Jadi untuk masyarakat Gandus, kami harapkan untuk beramai-ramai hadir di kantor gubernur pada saat hari Senin untuk aksi demo yang kita perjuangkan. Titik kumpul berada di Jalan Patah. Pukul 10 langsung kita aksi di kantor gubernur meminta PJ Gubernur segera mengalokasikan perbaikan jalan untuk Kecamatan Gandus. Karena hal ini harus benar-benar segera dilaksanakan. Untuk itu mari kita dukung penuh program pemerintah dan kita dorong untuk segera diselesaikan permasalahan Gandus khususnya Jalan Patah saat ini juga. Untuk itu mari kita dukung pergerakan ini. Saja Pak. Oke, dari Bung Mael. ayo masyarakat Gandus, kapan lagi kita bergerak untuk bersama-sama membagusi dan membenahi infrastruktur yang terutama Jalan Patah tersebut dibangun jembatan. Ingat, hari Senin tanggal 16 Desember 2024 kita kumpul di Jalan Patah tersebut. Nanti setelah dari situ kita konvoy ke kantor gubernur, kepung habis. Ramai-ramai. Ingat, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi kita? Baik. Ya, closing statementnya kami akhiri dengan ucapan terima kasih.